Selama bulan ini kita akan mendengar khotbah tentang misi yang merupakan inti atau narasi besar di dalam Alkitab. Saudaraku, misi bukanlah salah satu cerita di dalam Alkitab. Misi adalah grand naratif, meta naratif, narasi besar di dalam keseluruhan Alkitab. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat minggu kedua yang sudah diberikan oleh GKII Pusat, Badan Pengurus Pusat, diutus untuk membebaskan manusia dari dosa. Saya mau kita membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, di bawah perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Iya. Jadi maksud dari tema kita diutus untuk membebaskan manusia dari dosa adalah Kristus sudah diutus oleh Bapa. Sekarang kita diutus oleh Kristus, oleh otoritas, oleh apa yang sudah Kristus lakukan untuk membebaskan manusia dari dosa, bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan berita Injil. Itulah maksud dari tema ini. Nah, saudaraku, untuk membawa saudara memahami seluruh pengertian ini, saya mau ajak saudara melihat slide berikut ini. Saudaraku, kita semua senang kalau terima gaji, betul? Kalau udah tanggal 25 ke atas, tanggal muda 1 sampai 10 gitu ya. Itu biasanya tanggal-tanggal gajian itu. Gitu. Orang semua senang terima gaji, saudaraku. Kalau saudara menjual, nggak usah gaji, saudara jualan, begitu saudara mau hitung uang, keuntungannya itu senang banget gitu. Kayaknya enak banget gitu keuntungannya gitu. Saudara, ada sesuatu yang sangat menyenangkan waktu saudara menerima gaji atau menghitung hasil usaha saudara. Tapi memang ada gaji yang gak bikin senang, saudaraku. Kalau di dunia ini gaji yang gak bikin senang itu adalah gaji yang cuma numpang lewat. Misalnya tanggal 1 gajian, tanggal 3 udah habis tuh. Karena pakai bayar tagihan, bayar utang gitu ya. Dan lain-lain, saudaraku. Nah, yang saya maksud gajian yang gak enak itu bukan itu, saudaraku. Gajian yang gak enak itu seperti yang Alkitab katakan seperti ini ya. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama Roma 6 ayat 23, 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Saudaraku, kata upah di situ di dalam bahasa Yunaninya adalah opsonia. Semua bilang opsonia. Ya, opsonia itu adalah upah yang diterima oleh seorang prajurit. Jadi, ketika Rasul Paulus katakan upah dosa adalah maut, maka maut itu adalah gaji. Semua bilang maut itu gaji. Kalau saudara digaji sama maut, mau nggak? Senang nggak? Nah, ini yang saya bilang, ada gaji yang nggak menyenangkan, saudara. Gaji yang nggak bikin senang itu adalah waktu saudara kerja dosa, digajinya pakai maut. Ini dia opsonia. Nah, saudaraku, banyak orang tidak menyadari bahwa dia digaji dengan maut. Karena dia hidup dalam dosa, nanti dia akan terima gaji maut. Ditumpuk itu semua murka Allah di situ. Dia nggak sadar, saudaraku. Karena memang hidupnya masih di dalam dosa. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan kita diutus untuk membebaskan orang lain, membebaskan manusia dari dosa.
Karena Kristus sudah membebaskan kita, maka kita diutus oleh Tuhan Yesus seperti Bapa mengutus Dia untuk membebaskan manusia dari dosa. Di Yohanes 20 tadi dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yohanes 20 ayat 23. Artinya kamu punya otoritas berdasarkan apa yang Kristus sudah lakukan untuk membebaskan manusia dari dosa. Supaya dia nggak terima gaji lagi, yaitu gaji maut gitu. Karena kita udah nggak digaji sama maut, saudaraku. Kita udah dilepaskan. Roma 6 ayat 23 coba baca. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut. Kamu digaji nih waktu kamu berdosa. Gajiannya adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah pemberian. Dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata pemberian, karisma, dorea, dan lain-lain. Itu pemberian, saudaraku. Nah, jadi kita menerima anugerah bukan karena kita bekerja dan digaji oleh anugerah, digaji dengan hidup kekal, bukan. Kita digaji dengan mahkota dan ada upah kita nanti di sorga. Tapi bukan hidup kekalnya. Hidup kekal itu anugerah, saudaraku. Karena setiap orang akan menerima upah berdasarkan perbuatannya. Itu gaji. Tapi itu semua dimulai dari anugerah. Berbeda dengan dosa. Waktu kita berdosa, kita digaji sama maut. Kita diberikan gaji maut, saudaraku. Kita kerja jadi hamba dosa, gajinya itu maut. Nah sekarang supaya kamu nggak gajian dosa, kamu dikasih pemberian nih. Nih pemberian supaya kamu bekerja untuk Kristus. Bukan untuk dapat hidup kekal, sebab hidup kekal disediakan oleh Kristus. Tapi kamu mendapat upahmu nanti di sorga. Dan bukan hanya itu, kita memiliki tugas. Sebab anugerah itu mendahului tanggung jawab. Nah saya mau kasih saudara 3 kunci untuk memahami Alkitab tentang pengutusan. Saya rangkum dengan statement yang singkat seperti ini, saudaraku. Mungkin agak sulit bagi beberapa saudara, tapi nanti saudara akan mengerti. Saya buka satu persatu dengan lebih sederhana. Untuk membaca seluruh Injil tentang pengutusan kita, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Untuk mengerti itu ada 3 kuncinya. Yang pertama, indikatif mendahului imperatif. Semua bilang, indikatif mendahului imperatif. Yang kedua, partikular tapi universal. Semua bilang, partikular tetapi universal. Yang ketiga, personal tapi tidak privat. Apa maksud semua ini? Nah, di semua penjelasan saya ada dalam 3 kerangka besar ini. Saudara harus memahami kerangka besar ini terlebih dahulu. Nah, saudaraku, ketika kita mengatakan Injil itu untuk semua orang, pertanyaan kita gimana ceritanya untuk semua orang? Kan gitu ya. Gimana ceritanya untuk semua orang? Maka kita sampai kepada sebuah narasi yang agung di dalam Alkitab yang disebut Missio Dei, misi Allah. Ini narasi agung dalam seluruh Alkitab, saudaraku. Dari Kejadian hingga kitab Wahyu, semua itu berbicara tentang misi Injil untuk semua orang. Dan setiap orang yang percaya, setiap murid Kristus itu menjadi penginjilnya. Nah, saudaraku, misi itu bukan sekedar tugas gereja. Banyak dari kita salah, kita pikir tugas gereja itu misi. Pada perspektif tertentu itu bisa dibenarkan. Tetapi sesungguhnya misi itu bukan sekedar tugas gereja, saudaraku. Sebab misi itu adalah seluruh isi Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita lihat dalam meta narasi yang dibagi menjadi 4, ini kecil saudaraku ya. Ada 4 meta narasi: penciptaan, kejatuhan, penebusan, lalu pemulihan, ciptaan baru. 4 ini saudaraku, semua ini bicara tentang misi Allah. Kalau kita lihat juga di dalam Yohanes 20 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Ini narasi misi saudaraku. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya.
Saudara lihat Bapa mengutus sang anak, ini gambarnya ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan di mata saudara. Ini Bapa mengutus sang anak, anak mengutus murid-muridnya, ya, dan murid-muridnya itu sampai kepada kita hari ini. Ini narasi besar sampai kepada manusia terakhir di bumi yang percaya kepada Tuhan itu adalah muridnya. Nah, saudaraku, untuk membantu memvisualkan ini, ya, seorang teolog merangkumnya dalam segitiga misi, saudaraku. Semua bilang segitiga misi. Dalam segitiga misi ini ada Allah, ada sisi umat, lalu ada arenanya. Jadi Alkitab itu berbicara tentang misi Allah. Dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu Allah yang bermisi, lalu umat yang diutus, kepada arena, yaitu dunia ini. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Inilah kerangka misionalnya, saudaraku ya. Ada Allah yang mengutus, ada umat yang diutus, ada arena, dan semua ini ada dalam kerangka yang tadi. Indikatif mendahului imperatif, lalu partikular tetapi universal. Jadi gini, saya kasih bocorannya cepat. Indikatif mendahului imperatif, Allah memberikan anugerah terlebih dahulu kepada umat. Umat ini dipilih khusus, partikular, tetapi tujuannya universal. Karena ketika Abraham dipilih, Kristus dipilih, kita dipilih, itu semua partikular, khusus, saudaraku. Umat pilihan, makanya ada namanya umat pilihan, itu partikular. Tapi umat pilihan, di kitab Petrus dikatakan kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Diberitakan kepada siapa? Kepada bangsa. Itu universal, itu arenanya. Jadi Allah memberikan anugerah, indikatif mendahului imperatif, lalu umat diutus, partikular tapi universal tujuannya. Nah, personal tapi tidak privat. Keselamatan itu personal tetapi tidak privat. Tidak bisa kita simpan sendiri. Keselamatan itu kita harus bagikan. Itulah yang disebut pengutusan. Itulah yang disebut memberitakan Injil. Saudara dapat? Amin. Jadi ini kuncinya, saudaraku ya. Saya ulangi slide ke atasnya ya, biar saudara bisa baca. Nah, ini dia. Ini penting nih. Indikatif mendahului imperatif, partikular tapi universal, personal tapi tidak privat. Oke. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita bicara tentang kisah Allah di dalam Alkitab, kita menemukan yang namanya misi Allah. Dan menarik, ketika Allah menceritakan misinya di dalam Alkitab dari kitab Kejadian, Dia menunjukkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang satu-satunya. Satu-satunya Tuhan yang benar. Maka kita sampai kepada sebuah istilah yang sangat populer, yaitu monoteisme. Nah, saudaraku, tahukah saudara bahwa monoteisme ini sebenarnya adalah dasar dari misi Allah? Kalau hanya ada satu Allah yang benar, maka Allah yang benar ini sudah pasti Allah untuk semua bangsa. Karena semua bangsa harus menyembah Allah yang benar. Masalahnya adalah ada Allah-Allah palsu, dewa-dewa, Baal-Baal, Dagon-Dagon, Milkom-Milkom, dewa-dewanya Filistin di Perjanjian Lama. Nah, Allah memilih bangsa Israel dan memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini pernyataan monoteisme. Kalau saudara baca kitab Yesaya sudah jelas, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Dan di kitab Yesaya itu jelas bagaimana Allah yang satu-satunya Allah yang benar ini memberikan misinya kepada para nabi untuk semua bangsa. Kalau kita tidak percaya hanya ada satu Allah yang benar, maka tidak ada gunanya kita bermisi. Sebab itu artinya bangsa-bangsa lain mempunyai Allah yang benar.
Maka Allah yang benar itu pasti Allah yang mono, satu-satunya yang benar. Maka dewa-dewa lain yang disebut Allah-Allah lain itu tidak benar. Dan ini menjadi dasar misi kita. Karena hanya ada satu Allah yang benar, maka Allah yang benar ini perlu diberitakan kepada bangsa-bangsa. Ini dasar biblikal yang paling bawah atau paling mendasar, paling fundamental tentang Injil untuk semua orang. Karena goal dari Injil untuk semua orang adalah dalam kitab Wahyu. Segala bangsa dari suku dan bahasa akan datang menyembah Tuhan Allah kita. Dari mana dimulai itu? Dari Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Allah yang benar ini kemudian dinyatakan di dalam perjanjian baru. Diperkenalkan oleh Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Jadi jelas bahwa Kristus menjadi representasi Allah untuk memperkenalkan Allah yang benar ini seperti ini. Maka Kristus itu membawa ajaran monoteisme yang benar. Dan saudara, di dalam perjalanan sejarah kita melihat dari perjanjian lama, ketika Israel memperkenalkan Allah yang benar, dia berhadapan dengan Allah bangsa-bangsa lain yang kita singkat sebagai berhala, betul? Maka berhala ini dihancurkan oleh Yahweh, Allahnya orang Israel. Perlawanan terhadap berhala itu menjadi misi dari penyebaran monoteisme, Allah yang benar. Nah, satu Allah, satu misi. Dan menarik, Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Abraham diberkati secara partikular, secara khusus, untuk menjadi berkat secara universal. Olehmu, oleh keturunanmu Abraham, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Dimulai dari satu Allah, satu misi, memberikan misinya kepada Abraham, kepada Abram, yang kemudian namanya menjadi Abraham. Dan Abraham mempunyai misi untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Saudara dapat, ini dasar biblikal yang sangat penting. Jadi Yahweh di dalam Alkitab itu meskipun memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, namun dia menolak menjadi Allah lokalnya bangsa Israel. Saudara mengerti? Aku adalah aku, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Allah Israel ini menolak untuk menjadi hanya Allah lokal bagi bangsa Israel. Sebab desain janjinya kepada Abraham sudah jelas. Olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Mengenal pengenalan akan Allah yang benar. Monoteisme yang benar itu seperti ini. Nah, maka diberikanlah imperatif, perintah kepada Abraham. Dari indikatif janji diberikan imperatif untuk menjadi berkat kepada semua bangsa. Artinya Allah yang benar itu tidak boleh dikenal hanya sebagai Allah lokalnya orang Israel. Harus menjadi Allah yang dikenal sebagai Allah yang benar untuk semua bangsa. That's why kita bermisi. Amin. Itulah sebabnya kita memiliki misi, saudaraku. Bukan misi kita, tetapi misi Allah. Dan kita masuk diundang ke dalam misi Allah tersebut. Saudara dapat dasar yang sangat biblikal fundamental ini, amin. Saudara sekarang ngerti, kita bermisi ini bukan asal-asalan. Ini sudah narasi besar dari sejak zaman dunia perjanjian lama. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ringkasannya Yahweh membedakan dirinya dengan Allah bangsa-bangsa lain. Ya, klaim Yahweh itu absolut, saudaraku, bahwa Tuhan itu Allah, tidak ada yang lain. Coba baca Ulangan 4 ayat 39. Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi, di bawah, yang tidak ada yang lain. Ya, Tuhan itu Allah yang di langit, di atas, di bawah, dan tidak ada yang
lain. Ini menunjukkan ini loh yang benar satu-satunya, nggak ada yang lain. Makanya di sini saya pisah gambarnya. Yahweh ini yang benar, sang pencipta. Itu berbeda secara ontologi, secara hakikat, secara jenis paling sederhananya dengan ala-ala bangsa lain. Kalau mau cepat, ini adalah ciptaan, ini adalah pencipta. Maka karena Allah satu-satunya adalah Allah yang benar, yang diperkenalkan melalui bangsa Israel, lalu diperkenalkan melalui Yesus Kristus, secara partikular itu dipilih secara khusus, dan lalu sampai kepada kita. Sekarang kita ditugaskan untuk membawa pengenalan akan Allah yang benar itu kepada bangsa-bangsa. Seperti Bapa mengutus aku untuk memperkenalkan Allah yang benar, demikian aku mengutus kamu untuk memperkenalkan Allah yang benar. Dan dengan mereka mengenal Allah yang benar itu, maka mereka mendapat kelepasan, pembebasan dari dosa. Saudara dapat benang merahnya? Itulah judul kita tadi. Ya, diutus untuk membebaskan manusia dari dosa. Oke. Itu sebabnya kita memahami Tuhan Yesus itu bukan sekedar utusan. Dia adalah wujud misi Yahweh kepada dunia ini. Misi memperkenalkan Allah yang benar. Aku datang dari Bapa. Itu kata Tuhan Yesus. Ini misi Yahweh yang diperkenalkan kepada kita semua. Dan seperti di dalam perjanjian lama, misi itu bukan hanya memberkati, tapi itu misi menghancurkan berhala. Semua bilang menghancurkan berhala. Manusia harus meninggalkan berhalanya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu harus mengabdi kepada Allah atau kamu bisa mengabdi kepada Mamon. Tidak boleh ada dua. Jadi berhalanya harus disingkirkan. Berhala di sini bukan cuma patung. Di zaman modern ini, berhala di sini bisa segala sesuatu yang kamu prioritaskan mendahului Tuhan. Itu bisa jadi berhala, saudaraku. Dan itu harus dihancurkan. Ketika Allah hidup, berhala harus dihancurkan. Karena tidak boleh ada Allah yang lain di dalam dirimu. Nah, itu segitiga pertama tadi, saudaraku, Allah. Titik yang atas. Kita lihat di titik berikutnya dari segitiga ini, yaitu umat misi. Tadi Allah misi. Sekarang umat misi. Dipilih untuk memberkati. Ini yang saya sebut tadi partikular untuk universal. Ya. Partikular itu khusus, spesifik untuk universal, untuk semuanya. Injil untuk semua orang itu universal. Dan setiap orang percaya adalah penginjil, itu partikular, saudaraku. Nah, seperti saya katakan tadi, indikatif mendahului imperatif, partikular tapi universal, personal tapi tidak privat. Ini menjadi kerangka besarnya, supaya saudara tidak kehilangan. Nah, saudaraku, keselamatan kita itu bukan soal kita yang mencari, tetapi Allah yang datang terlebih dahulu mencari kita, betul? Inilah yang disebut indikatif mendahului imperatif. Ini yang membedakan doktrin Kristen dengan agama-agama lain, saudaraku. Agama-agama lain itu adalah imperatif. Melakukan perintah untuk masuk surga. Melakukan perintah untuk mendapatkan keselamatan. Iman Kristen tidak begitu. Iman Kristen itu indikatif. Anugerah datang terlebih dahulu supaya kita bisa imperatif. Supaya kita bisa melaksanakan misi yang dibebankan setelah anugerah itu. Dari sini kita bisa melihat, saudaraku, tentang bagaimana keselamatan itu datang kepada kita dan kita tidak mencari keselamatan itu, tetapi keselamatan yang datang kepada kita terlebih dahulu. Anugerah itu selalu mendahului pengutusan. Anugerah itu selalu mendahului perintah. Dari sini kita akan melihat cerita tentang keluasan hati Allah. Semua bilang keluasan hati Allah. Jadi hati Allah yang begitu luas untuk semua bangsa. Bukan sebuah ide yang dimulai dari perjanjian baru. Karena kita tahunya kan kalau kita bicara misi itu amanat agung, betul? Matius 28 ayat 19 sampai 20, enggak salah.
Tapi misi bukan berangkat dari situ, saudaraku. Bukan sebuah ide yang digagas di perjanjian baru. Misi itu narasi utama di dalam Alkitab. Sejak penciptaan sampai Yerusalem baru nanti. Dari Taman Eden sampai Yerusalem baru. Jadi bukan sebuah ide yang baru digagas di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Ini sudah dirancang sejak semula, saudaraku. Dan ini terbentang dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita melihat yang pertama di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu ada istilah yang namanya proto-evangelium. Semua bilang proto-evangelium. Di Kejadian 3 ayat 15, coba baca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, itulah proto-evangelium, Injil yang pertama, saudaraku. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah memberikan Injil yang pertama. Bahwa ular akan diinjak kepalanya oleh sang keturunan perempuan. Itu menunjuk kepada Kristus. Dan nanti si ular itu meremukkan tumitnya, berbicara tentang Kristus yang terluka, Mesias yang menderita. Jadi sejak Adam dan Hawa belum ada manusia lain, Tuhan sudah berikan anugerahnya, indikatifnya, saudaraku, kepada manusia. Proto-evangelium, Injil itu sudah ada sejak di Taman Eden. Bukan baru dimulai di amanat agung. Sudah ada sejak di Taman Eden. Hanya bentuknya masih dalam deklarasi seperti itu, saudaraku. Ya, jadi dosa merusak seluruh relasi. Lalu Allah segera memberikan Injil yang pertama, kabar baik yang pertama, di mana keturunan perempuan akan mengalahkan ular. Gambarnya ini karena memang dalam perjanjian lama disebutkan sang tunas. Keturunan itu disebut sang tunas Daud. Ya, inilah proto-evangelium. Lalu cerita berlanjut di dalam Alkitab, bagaimana manusia begitu jahat sampai di Kejadian pasal yang ke-11. Babel. Mereka mencari nama, tetapi kemudian di Kejadian 12, Allah memilih seorang yang bernama Abraham. Dari banyak orang di muka bumi, lalu Allah mengerucut, di zoom in, partikular khusus kepada satu orang yang bernama Abraham. Mungkin saudara pikir, oh karena Abraham saleh. Enggak. Saudara cek di dalam Alkitab, di dalam Yosua sempat disinggung bahwa nenek moyang Abraham, orang tua Abraham itu penyembah berhala. Jadi Abraham dipilih bukan karena dia baik dan saleh, begitu saja. Allah memilih satu orang dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar. Dan Abraham kemudian percaya kepada Allah yang benar ini. Bukan karena kebaikan Abraham. Abraham itu penyembah berhala, saudaraku, bersama dengan keluarganya. Tapi kemudian Yahweh menampakkan dirinya dan memperkenalkan, aku Allah yang benar, aku mengutus kamu. Jadi pilihan dalam hidup kita itu bukan karena kita benar, bukan karena kita berbuat baik, tapi itu yang disebut namanya anugerah. Indikatif selalu mendahului imperatif. Anugerah berbicara tentang kita tidak layak menerima itu sebenarnya. Tapi karena kita diberikan anugerah, maka kita dilayakkan untuk menerimanya. Setelah anugerah itu diberikan, indikatif diberikan, ada imperatif, ada perintah di dalamnya. Aku akan membuat namamu masyhur, itu indikatif. Tetapi oleh namamu yang masyhur itu, semua bangsa di muka bumi mendapat berkat. Ada imperatif, ada perintah, ada misi di situ, saudaraku. Nah, ini gambarnya yang lainnya. Jadi Abraham itu dipanggil untuk memberkati dunia ini. Dan itu tergenapi di dalam keturunannya yang kita kenal sebagai Kristus. Kemudian saudaraku, janji Allah kepada Abraham ini juga disebut dalam kitab Galatia sebagai Injil yang advance. Injil yang terlebih dahulu disampaikan. Setelah proto-evangelium, ada Injil yang kemudian diberikan kepada Abram setelah Adam dan Hawa itu. Saudara bisa buka ke Galatia 3 ayat yang ke-8, baca. Galatia 3 ayat yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui
bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya kan? Memberitakan Injil. Apa bunyi Injilnya? Olehmu semua bangsa diberkati. Jadi benar, Injil itu untuk semua orang. Amin. Inilah berita Injil yang pertama. Injil untuk semua orang sudah dikasih tahu terlebih dahulu kepada Abraham. Memang belum ada kata Injilnya di zaman itu, karena belum zaman bangsa Yunani berkuasa saat itu. Ini kan zaman bapak-bapak mula-mula, patriark mula-mula ini, saudaraku. Ketika Yahweh berkata kepada Abraham, olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat, itu disebut Injil dalam trajektorinya Rasul Paulus. Nah, dari sini kita ngerti, saudaraku, bahwa berita Injil itu bukan dimulai dari amanat agung saja, tapi sudah dimulai dari Kejadian, nanti berakhir di kitab Wahyu. Saudara dapat, ini yang sedang saya coba deliver kepada saudara, dasar-dasar biblikalnya. Maka kita mengerti, saudaraku, dari Kejadian 12 ayat 3, janji Yahweh kepada Abraham itu memilih dia, membuat namanya masyhur, itu bukan untuk mengurung dia, tapi justru untuk mengutus dia. Nah, maka kita mendapat sebuah kata di sini. Pemilihan itu bukan pengurungan. Semua bilang, pemilihan bukan pengurungan. Pemilihan adalah pengutusan. Ya, biasanya kan kalau kita dipilih itu di karantina, betul? Dipilih, di karantina, dikurung nih. Tapi dikurungnya ini untuk nanti bisa tampil ke depan publik. Jadi secara garis besar pemilihan itu bukan pengurungan. Pemilihan itu adalah tujuannya untuk pengutusan. So, kita gereja dipilih. Kita dipanggil, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Ini partikular nih namanya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi dia. Gitu dah. Itu partikular. Tapi ketika kita dipilih, kita harus universal. Sehingga lagunya menjadi jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar apa? Semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini universal. Dan ini misi yang sebenarnya, saudaraku. Kita dipilih untuk tujuan universal. Jadi misi itu adalah berujung pada pengutusan. Pemilihan berujung pada pengutusan. Maka pemilihan bukan dikurungnya berkat kepada kita. Pemilihan adalah bagaimana berkat itu kita salurkan karena kita diutus untuk membawa berkat. Cerita berlanjut, saudaraku. Israel dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 4, coba bisa baca. Ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Iya, lalu? Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ya, sudah perhatikan ya. Indikatif dahulu di ayat 4. Aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, membawa kamu kepadaku. Kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Allah yang melakukan terlebih dahulu, membebaskan bangsa Israel terlebih dahulu. Indikatif tuh, anugerah itu. Jadi sekarang di ayat 5 itu imperatif tuh. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjianku. Lalu ayat 5, baca lanjut. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Itu bahasa Ibraninya segula. Segula. Makanya gula itu manis-manis ya. Saya kesayangan tuh. Harta kesayanganku, segula gitu. Harta kesayangan. Kalau kamu imperatif gitu kan. Nah, lalu ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, harta kesayangan partikular di antara segala bangsa, itu partikular.
tapi menjadi kerajaan imam. Tujuannya apa? Memberitakan perbuatan kerajaan itu kepada bangsa-bangsa. Itu tercatat dalam seluruh perjanjian lama di kitab para nabi, saudaraku. Inilah partikular to universal, gitu saudaraku. Dan ini tercatat dalam sejarah bangsa Israel. Dalam kitab Yesaya juga jelas di situ, ya, bagaimana Allah memilih khusus bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, di dalam Mazmur 67 juga dikatakan bagaimana Israel diberkati supaya keselamatan itu sampai ke seluruh bumi. Ya, nanti saya akan buka lagi ayatnya minggu-minggu depan ya. Di kitab Yesaya, bangsa Israel itu menjadi terang sampai ke ujung bumi. Sudah kita tahu itu Yesaya 60 dan lanjut-lanjut saudaraku. Lalu Nabi Yunus, kita tahu kisahnya bagaimana dia diutus kepada bangsa yang adalah musuhnya Israel, Asyur. Tetapi Allah melampaui permusuhan itu. Dia memberikan kasih-Nya. Nah, saudaraku, jadi ibarat saluran air, seseorang atau sebuah bangsa yang dipilih secara partikular itu tujuannya untuk menjadi saluran berkat. Semua bilang saluran berkat. Dipilih secara khusus, secara spesifik untuk menjadi saluran berkat. Itulah dasar dari misi. Seperti Bapa mengutus aku yang terpilih, demikian aku mengutus kamu yang terpilih untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Sudah dapat benang merahnya semua ini? Yang kita titik berangkatnya dari Yohanes 20 tadi. Berlanjut ke perjanjian baru saudaraku, bagaimana Injil itu diberitakan untuk semua bangsa di kitab Kisah Para Rasul. Saudara ingat enggak kisah Petrus mendapat penglihatan? Dia lihat itu ada babi, ada semua binatang-binatang yang tidak halal, yang enggak boleh dimakan oleh orang Israel. Tuhan bilang sembelih itu makan. Oh, itu haram. Lalu apa pelajaran yang Tuhan kasih di situ? Apa yang dihalalkan Allah tidak boleh diharamkan manusia. Allah hendak memberikan pesan kepada Petrus bahwa Injil itu, kabar baik itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa di muka bumi. Allah tidak membedakan orang. Tapi kalau Allah memilih seseorang bukan untuk mengurung berkatnya di situ, tapi justru untuk membuat orang itu menjadi saluran berkat Tuhan. Partikular untuk universal. Dan akhirnya sampai di kitab Wahyu saudaraku. Di kitab Wahyu pasal 7 ayat 9, baca. Wahyu 7 ayat 9. Jadi apa yang sedang saya deliver kepada saudara ini adalah narasi besar Alkitab saudaraku tentang misi. Silakan baca. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya. Jadi orang dari segala suku dan bangsa berkumpul untuk menyembah Allah. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya jelas itu. Mereka datang untuk menyembah Allah di sorga saudaraku, di Yerusalem baru kalau kita baca di kitab Wahyu pasal 22. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana indikatif tadi mendahului imperatif. Ini kecil jadi saya kasih ini saja. Kalau kita balik ke Yohanes pasal 20, tadi kan saya sudah selesaikan narasinya itu dari proto evangelium sampai di kitab Wahyu. Di depan tahta seluruh bangsa datang dari berbagai suku dan bahasa menyembah Tuhan. Itu sudah selesai. Nah sekarang kita melihat kembali ke Yohanes 20. Bagaimana indikatif itu mendahului imperatif. Coba baca lagi baik-baik. Yohanes 20. Balik lagi ke situ saudaraku ya. Karena itu teks dasar kita. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saudara perhatikan, detail itu penting. Pintu yang terkunci.
Sementara misi itu harus keluar. Di tengah ketakutan mereka karena dituduh sebagai pencuri mayat Tuhan Yesus, mereka mengunci ruangan mereka. Takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu di tengah ketakutan mereka, datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini indikatif. Damai mendahului, anugerah mendahului. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lagi-lagi indikatif, saudaraku. Anugerah terlebih dahulu datang. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Baru imperatif muncul. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Anugerah lagi diberikan. Jadi menerima damai, menerima Roh Kudus, lalu mereka diutus keluar di ayat 23. Setelah terima Roh Kudus, indikatif lagi, maka imperatif lagi di ayat 23. Baca sama-sama. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah misi kita, saudaraku. Karena kita sudah terima anugerah, maka kita memiliki misi untuk disalurkan, untuk diberitakan kepada bangsa-bangsa. Anugerah itu selalu mendahului tugas yang diberikan kepada kita. Dan damai yang Tuhan berikan itu selalu mendahului pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita. So, perhatikan, di tengah ketakutan dari murid-muridnya, Tuhan hadir sebagai pribadi yang hadir. Lalu dia memberikan damai sejahtera dan dia memberikan Roh Kudus, lalu mengutus para murid. Semua dalam kerangka besar, indikatif mendahului imperatif. Lalu kita sudah melihat tadi bagaimana Allah punya tujuan yang universal. Injil diberitakan untuk semua bangsa. Bagaimana bisa Injil diberitakan untuk semua bangsa? Harus ada orang-orang yang dipilih secara partikular, secara spesifik, sebagai orang-orang yang memberitakan Injil kepada semua bangsa itu. Maka kita melihat universal itu adalah tujuan Allah, dan secara partikular itu adalah sarana Allah memilih kita semua. Dengan kata lain, kita dipilih secara khusus, secara partikular, dan kita diutus untuk semua bangsa, kepada orang-orang di sekeliling kita. Maka benarlah, saudaraku, Injil itu untuk semua orang. Dan setiap orang percaya adalah penginjil. Injil untuk semua orang itu bicara universalitasnya, tetapi setiap orang percaya adalah penginjil bicara partikularnya. Nanti di dalam partikularnya ini ada partikular lagi, saudaraku. Karena setiap orang adalah penginjil, itu dalam pengertian kita semua saksinya. Berbeda lagi nanti di Efesus pasal 4. Itu adalah orang-orang yang secara khusus memiliki karunia sebagai penginjil. Kita semua adalah penginjil. Setiap orang percaya adalah penginjil dalam pengertian setiap orang adalah saksinya yang diutus di muka bumi. Tetapi di dalam yang partikular, yang khusus ini ada partikular lagi di dalamnya, yaitu orang yang mempunyai karunia penginjil. Ibu rumah tangga bisa menjadi saksi Kristus, membawa Injil kerajaan Tuhan. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus juga mempunyai karunia penginjilan. Dan biasanya orang-orang yang punya karunia ini ditempatkan Tuhan di tempat-tempat yang khusus, saudaraku. Maka kita melihat, saudaraku, kalau kita bicara universal itu kita bicara bagaimana ladang Tuhan yang begitu luas di luar sana. Sementara kita dipilih Tuhan secara khusus untuk menjalankan misi, memberitakan kabar baik itu. Kabar baik tentang pembebasan dari dosa itu kepada semua bangsa, kepada orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Maka seperti teks yang kita baca tadi, di tengah ruang terkunci, Kristus datang. Kita back to dasar ayat kita tadi. Di tengah ruang terkunci, Yesus datang. Ini bicara bahwa kita tidak boleh sebagai gereja terus berdiam di dalam ruang yang terkunci.
Kita harus buka pintu dan keluar melangkah, menjalankan, memberitakan misi kerajaan Tuhan. Dan setelah Kristus memberikan Roh Kudus mengutus mereka, murid-murid kemudian menyebar dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Setelah dari loteng Yerusalem semakin jelas bahwa mereka kemudian keluar tidak di dalam ruang terkunci, tapi kemudian mereka pergi keluar memberitakan Injil. Demikian juga kita, saudaraku, gereja Tuhan. Maka kita sampai kepada bagian yang ketiga dari kerangka besarnya tadi. Keselamatan itu memang personal, tapi enggak pernah privat. Setiap orang harus mengaku percaya kepada Kristus. Itu personal sekali, saudaraku. Tetapi Injil yang menyelamatkan itu tidak pernah diberikan sebagai sesuatu yang privat. Artinya untuk disimpan sendiri. Tetapi itu harus dibagikan. Go to public. Kepada semua orang. Personal tapi harus publik. Dan tidak pernah privat. Permainan kata ini sengaja saya ungkapkan kepada saudara untuk saudara mengerti bagaimana Injil itu harus kita hidupi. Personal bicara keselamatan diterima secara pribadi oleh anugerah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa selamat karena iman bapak mamanya. Dia harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada orang selamat karena keturunan, saudaraku. Setiap orang harus berurusan dengan Tuhan secara personal tentang imannya kepada Tuhan. Tapi keselamatan yang sama tidak dimaksudkan untuk disembunyikan, tetapi dia harus menjadi kesaksian publik bahwa saya adalah orang yang mengikuti Kristus. Artinya ada misi yang diberikan kepada kita, ada imperatif, ada tanggung jawab setelah anugerah keselamatan yang personal itu datang kepada kita. Bahwa ini tidak boleh menjadi milik kita sendiri, sebab Injil terlalu indah untuk kita simpan sendirian. Injil terlalu besar untuk kita simpan sendirian, saudaraku. Keselamatan itu personal sekali lagi, tapi kesaksian kita harus go public, harus menjadi sesuatu yang diketahui semua orang. Saudara lihat gambar ini, ya. Membesar, dari besar, mengerucut, lalu besar lagi. Ini bicara anugerah Allah yang begitu besar, saudaraku. Anugerah Allah yang begitu besar supaya diterima untuk semua bangsa, dia harus mengerucut dulu. Memilih seorang yang bernama Abram. Memilih para nabi sampai memilih Kristus. Dan Galatia menyaksikan bahwa panggilan Abraham, di mana olehmu Abraham semua bangsa di muka bumi mendapat berkat, itu disebut sebagai apa dalam Galatia 3 tadi? Sebagai Injil. Itu luar biasa trajektori itu, jalan rute roadmapnya Rasul Paulus itu. Dia tidak merunut Injil itu dari amanat agung Tuhan Yesus. Dia merunut Injil itu dari Abraham. Injil yang pertama, ya, yang advance. Tentu yang pertama sekali adalah proto-evangelium. Jadi saudara bisa lihat, kita bicara di bulatan atas ini adalah proto-evangelium. Injil untuk semua bangsa. Bicara anugerah untuk semua bangsa. Lalu bagaimana ini bisa diterapkan dalam sejarah? Dipilihlah secara partikular Abram, partikular Kristus, dan secara partikular kita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini khusus nih di sini kita. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Maka kita sampai kepada arena dari misi, yaitu semua bangsa. Injil untuk semua bangsa. Dari besar, anugerah yang besar mengerucut partikular kepada kita orang-orang pilihan, dan tidak boleh berhenti di sini, tidak boleh mengerucut kepada kita, harus kembali menyebar kepada semua bangsa. Inilah narasi besar misi di dalam Alkitab. Inilah yang disebut arena, saudaraku, arena misi. Bumi dan bangsa-bangsa.
tetangga, dan orang-orang di sekitar kita. Teman sekolah, teman kerja, teman kantor. Itu semua arena misi kita. Yang paling kecil, keluarga, arena misi kita. Secara globalnya inilah bumi dan bangsa-bangsa di sekitar kita. Jadi kalau saudara lihat segitiganya tadi, Allah, lalu umat, lalu arena. Allah, umat, arena. Ini dia saudaraku. Bapa mengutus anak secara partikular, khusus. Dalam sejarah itu ada Abraham dulu, ada proto-evangelium dulu, lalu ada nabi-nabi, ada bangsa, ada orang-orang Kristen dipilih. Bapa mengutus anak partikular untuk anak kemudian mengutus kita semua ke arena misi, ke ladang dunia ini, tempat kerja kita, kantor kita. Dan Tuhan pakai orang-orang biasa untuk menjadi penginjil-penginjilnya. Saudara dapat amin benang merahnya? Maka seperti ini saudaraku, Allah umat arena. Allah adalah aktor utama misinya. Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Dan kembali ke soal monoteisme. Allah tidak mau dikenal sebagai Allah lokalnya bangsa Israel saja. Allah yang benar, Sang Yahweh ini harus dikenal oleh semua bangsa. Dan Allah yang benar ini memilih orang-orang tertentu secara partikular untuk memperkenalkan Allah yang benar itu kepada semua bangsa. Maka Allah punya kehendak untuk dikenal. Semua bilang, Allah punya kehendak untuk dikenal. Itulah dasar misi kita. Monoteisme, Allah yang benar yang mau dikenal oleh semua bangsa. Lalu sampai kepada umat. Kita menjadi agen perantara, kita dipilih. Dan kita wajib hidup kudus. Ada etika yang harus kita hidupi. Kita diutus untuk menjadi saksi ke arena misi kita, saudaraku. Dunia ini, budaya yang kita hidupi, yang kita pakai, yang kita gunakan, ini semua menjadi arena misi kita. Media sosial saudara, itu arena misi. Apa yang ada di tangan saudara, budaya pop culture yang saudara pegang, itu semua arena misi Tuhan. Ya, saya senang melihat Mario udah berkhotbah dia di Instagram. Ya, mantap ya. Nah, itu arena misimu itu yo. Dia baru masuk sekolah teologi langsung buat khotbah. Itu tugas sekolah ya yo ya. Ah, tugas sekolah nggak apa-apa yo. Latihan yo ya. Itu arena misi itu. Jadi semua budaya itu menjadi arena misi. Makanya saudara gini ya, kalau saudara baca baik-baik kitab Wahyu, budaya segala bangsa itu disatukan di Yerusalem baru. Ya. Makanya Alkitab kasih tahu kan di Wahyu 7 tadi, orang-orang tidak terhitung banyaknya dari segala suku, bahasa dan bangsa. Saudara tahu nggak orang-orang ini masuk ke Yerusalem baru bawa budayanya masing-masing. Bawa latar belakangnya masing-masing. Tentu budaya-budaya yang sudah dikuduskan Tuhan ya. Tapi punya beragam-ragam saudaraku. Artinya apa? Budaya memang menjadi saluran misi Tuhan untuk semua bangsa. Ini arena kita. Maka saudara bisa menginjil secara kreatif melalui budaya, melalui media sosial, melalui berbagai hal. Itulah penginjilan, itulah misi. Nah, kembali ke segitiganya lagi tadi saudaraku ya. Allah, umat, arena. Inilah narasi besar Alkitab. Jadi dunia ini adalah arena kita, saudaraku. Dan arena ini milik Allah. Sebab Alkitab mengatakan bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Tuhan. Jadi bukan punyanya iblis. Sehingga kita harus merebut kembali apa yang sudah iblis klaim. Bahwa jiwa-jiwa ini kepunyaannya dia. Kita harus rebut kembali dari tangan iblis. Dengan memberitakan Injil. Sebab ingat di slide awal tadi, banyak orang gak sadar digaji oleh dosa dengan upahnya adalah maut. Banyak orang gak sadar. Nah tugas kita adalah sadarin, weh kamu udah kerja untuk dosa, nanti kamu digaji sama maut. Mau gak saya kasih sesuatu yang benar? Ini loh anugerah Allah. Bukan sebagai upahmu karena engkau bekerja,
tapi sebuah pemberian, sebuah gift dari Tuhan untuk kamu. Untuk kamu bisa diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap engkau yang percaya, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau gak kamu percaya? Nah, itu sederhananya. Tentu gak sesimpel itu di ladang misi yang benar, saudaraku ya. Tapi kira-kira begitulah kita bisa memberitakannya. Maka seperti monoteisme tadi, Allah bangsa Israel dalam sejarah perjanjian lama berhadapan dengan berhala-berhala dari bangsa Filistin dan bangsa-bangsa lain. Maka Injil juga akan mengkonfrontasi berhala-berhala modern. Uang, kekuasaan. Injil harus sampai ke situ, saudaraku, supaya orang tidak mencintai uang. Supaya orang ketika jadi pejabat tidak korupsi. Injil akan konfrontasi ke sana. Kenapa orang mau korupsi walaupun sudah gajinya gede? Karena dia menjadikan uang sebagai berhala, sebagai sesuatu yang dia sembah tanpa dia sadari. Dia menjadikan kekuasaan, ego, bahkan teknologi sebagai berhalanya, saudaraku. Dan bukan Tuhan sebagai Tuhan yang harus disembah. Maka tugas kita di zaman modern ini adalah mengembalikan orang-orang ini kepada penyembahan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang benar itu, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah misi. Misi itu bukan hanya memberitakan Yesus yang disalib, tapi misi itu adalah memberitakan Allah yang benar itu ini, yang menyatakan dirinya di dalam Kristus, yang mati dan bangkit, lalu memberikan keselamatan. Dengan tujuan akhir seperti dalam kitab Wahyu, segala bangsa datang menyembah Tuhan. Ini goal akhirnya. Makanya monoteisme, pengenalan akan Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, itu penggerak misi. Karena itu akan berakhir kepada penyembahan segala bangsa, suku dan bahasa di Yerusalem baru. Itu yang tercatat dalam kitab Wahyu. Saudara dapat, ini biblikal sekali, saudaraku. Ini dasar sekali. Maka kita harus melawan berhala modern. Ya, berhala modern. Seperti nabi-nabi dulu melawan berhala-berhala di zamannya. Berhala modern itu sekarang bisa algoritma. Bisa anak-anak muda mencari validasi digital. Idol. Ya, cari validasi dia. Dia mencari status kekuasaan. Dia mencari kesenangan dunia. Mencari kekayaan sampai melupakan Tuhan. Ini semua berhala-berhala yang harus dilawan. Dan Injil harus diberitakan di semua arena ini, saudaraku. Maka seperti monoteisme adalah penggerak awal misi, Injil juga mengganti pusat penyembahan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah sekaligus kepada Mamon. Kamu harus tinggalkan Mamon. Kamu harus mengabdi kepada Tuhan. Artinya kepada Tuhan Allah kita. Artinya Injil itu mengganti pusat penyembahan kita. Balik to monoteisme, saudaraku. Berhenti menyembah ciptaan, uang, kekayaan, harta, tahta, wanita. Kembali menyembah kepada Sang Penciptamu. Itulah Injil. Dari satu orang Abraham menuju kepada segala bangsa. Itulah Injil untuk semua orang. Dan kita diutus sebagai bagian dari narasi misi ini, saudaraku. Saya kira tidak kebetulan saudara hadir di sini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara sedang diundang oleh Tuhan untuk masuk ke narasi besar misi Tuhan. Supaya satu kali kelak segala bangsa, suku dan bahasa berdiri menyembah Sang Anak Domba yang telah menebus kita. Amin, saudaraku. Dari satu ruang terkunci di Yohanes pasal 20, kemudian bergerak menuju kepada multitude. Multitude di sini dalam pengertian semua bangsa. Kumpulan orang yang begitu begitu besar, saudaraku. Itu semua dimulai dari ruang terkunci, di mana murid terkunci di ruangan itu dalam rasa takut. Dan Kristus datang memberikan anugerahnya, damai sejahtera bagimu. Terimalah Roh Kudus. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Kalau kamu berkata orang diampuni, dosanya diampuni. Kita diutus untuk membebaskan manusia dari dosa. Amin, saudaraku. Jadi Injil itu untuk semua orang. Ada pergeseran paradigma.
Dari Babel yang mau namanya sendiri, kemudian sampai Wahyu, di mana segala bangsa datang menyembah Tuhan. Dari bagaimana kita hanya menjadi terminal berkat, harus menjadi saluran berkat. Dan dari bagaimana ruang terkunci keluar kepada arena misi. Sehingga Injil untuk semua orang dan setiap kita adalah penginjilnya. Maka buka pintu kita, saudaraku. Pintu pikiran, pintu hati untuk kita mulai melangkah. Sebab Injil terlalu indah, Injil terlalu besar untuk kita simpan sendirian. Keselamatan itu personal. Setiap orang berurusan dengan Tuhan. Tetapi itu tidak dimaksudkan untuk menjadi privat. Kita dipanggil untuk menjadikan Injil yang kita terima secara personal menjadi publik untuk diketahui orang-orang di sekitar kita. So pertanyaan akhirnya, di mana Allah menempatkan kita sebagai saksinya? Apa arena misi kita masing-masing, saudaraku? Arenanya ibu rumah tangga berbeda dengan orang-orang kantoran. Arenanya anak sekolah berbeda dengan orang-orang kerja proyek. Arenanya bapak-bapak berbeda dengan emak-emak. Arenanya pelajar berbeda dengan mahasiswa. Apa arena kita? Di mana Tuhan tempatkan kita sebagai saksinya? Tuhan memberkati kita sekalian. Di akhir ini, saudaraku, sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita nyanyikan bersama lagu ini, saudaraku. Setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara akan mengerti lagu yang saya ciptakan ini, saudaraku, yang dibuat dengan AI ya. Putar, tampilkan slide-nya. Oke, kita semua nyanyi, saudaraku ya, lalu saya ajak kita berdoa. Injil untuk semua bangsa, Injil untuk semua orang, dan setiap orang percaya adalah penginjil. Volumenya kesini. Sudah bisa ikutin karena ada teksnya ya. Mari kita nyanyikan bersama ya. Kasih Allah seluas bumi, bukan untuk segelintir orang, bagi segala bangsa dan suku, dari Abraham hingga salib Kristus. Narasi kabar baik telah dinyatakan. Semua berdiri bersama, katakan Injil untuk semua orang, tak dibatasi suku atau bahasa. Setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi bagi dunia. Bukan hanya tugas pendeta, semua kita adalah penginjil. Sekarang saudara bisa pahami lagunya ya, setelah dengar khotbah tadi saudara. Mari katakan lagi. Tuhan pakai orang biasa, nelayan, ibu rumah tangga, duta Kristus di tengah dunia. Di rumah, ini arena kita, di tempat kerja, membawa berita pendamaian. Katakan bersama. Injil untuk semua orang, tak dibatasi suku atau bahasa. Setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi bagi dunia. Bukan cuma tugas saya, saudaraku, sebagai pendeta. Ini tugas kita semua untuk bermisi. Semua kita adalah penginjil, seperti biji sesawi dan daging kita
menabur dengan setia. Allah yang memberi pertumbuhan, kuasa Roh Kudus memperlengkapi. Dari Yerusalem sampai ujung bumi. Injil untuk semua orang, tak dibatasi suku atau bahasa. Setiap orang percaya dipanggil, tua muda, perempuan, laki-laki, semua dipanggil, saudaraku. Bukan cuma tugas orang-orang seperti saya, tapi kita semua, saudaraku. Semua kita adalah penginjil. Tata anak domba, segala bangsa memuji Dia. Injil untuk semua orang. Semua bilang, kita semua penginjilnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami akan tugas kami semua sebagai orang-orang yang terutus, yang Tuhan pilih secara partikular untuk memberitakan Injil yang universal kepada orang-orang di sekeliling kami, arena misi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang membangkitkan semangat misi kami, menyadarkan kami semua seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus mengutus kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya mengerti, tapi menjadi utusan-utusan saksi Tuhan di tengah dunia, di arena kami masing-masing. Mulailah Tuhan dari diri kami, dan kami siap untuk menjadi utusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku.